Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyuning Tias, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tegal dari SD Negeri Margasari 02 akan menjelaskan tentang materi 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Instruksi tugas 1.1A8. 1. Membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 2. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru atau perubahan diri yang dialami dan akan dipraktekkan di kelas dan di sekolah. 3. Ceritakan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sesuai dengan konteks budaya di kelas dan di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam semboyan yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Matyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro ada 4. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, dasar pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran merupakan pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti luas. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua, tentang dasar pendidikan yang menuntun. Menuntun artinya anak diberi kebebasan, sedangkan pendidik berperan sebagai among atau yang memberikan tuntunan, bimbingan, dan arahan. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sifat dan bentukan lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah isi dan irama. Kodrat zaman yang kaitannya dengan pendidikan adalah sesuai dengan keterampilan abad ke-21, sedangkan kodrat alam yaitu erat kaitannya dengan konteks lokal sosial budaya. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan, pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan mengutamakan lokal sosial budaya Indonesia. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta atau kognitif, karsa atau afektif, karya atau psikomotorik. Budi pekerti itu terbentuk dari lingkup yang sangat kecil yaitu keluarga. Karena keluarga merupakan tempat utama pendidikan sosial karakter. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro terhadap transformasi pendidikan yang pertama yaitu tentang kodrat zaman dan kodrat alam. Yang kedua adalah prinsip perubahan asas trikon. Asas trikon itu ada 3. Yang pertama, kontinuitas, artinya dialog kritis tentang sejarah, tentang nilai budaya dari masyarakat. Yang kedua, konvergensi, artinya pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan. Kesimpulan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro diantaranya adalah tentang asas pendidikan yang terbagi menjadi 2, yaitu pengajaran dan pendidikan.
kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian ada budi pekerti yang kaitannya dengan karakter, yang terakhir adalah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Refleksi diri, bahwa guru dalam melakukan pembelajaran pada murid harus mengetahui dan paham asas pendidikan yang terdiri atas pengajaran dan pendidikan. Kemudian dalam mendidik murid harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menyertakan budi pekerti yang sesuai dengan konteks sosial budaya daerah masing-masing. Implementasi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang konkret sesuai dengan konteks sosial budaya di kelas dan di sekolah. Potret pemikiran Ki Hajar Dewantara di SD Negeri Margasari II. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini merupakan potret kegiatan siswa kelas 5, siswa yang saya ajar. Kemudian di situ ada kegiatan diskusi, memanfaatkan sumber daya alam yang ada berupa botol bekas. Kemudian dikaitkan dengan pembelajaran membentuk sebuah permainan berupa permainan bowling. Karena pada dasarnya usia anak SD adalah usia bermain. Dan saya mengimplementasikan bahwa belajar sambil bermain adalah sangat efektif untuk menumbuhkan kreativitas, kemudian kreatif dan daya imajinasi, serta rasa percaya diri. Kemudian ada budi pekerti. Budi pekerti kaitannya erat sekali dengan pembentukan karakter. Di Sekolah SD Negeri Margasari II sudah menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, santun. Kemudian ada pembiasaan sholat duha, kemudian tadarus, kemudian untuk lingkungan sosialnya aktif dalam kegiatan bertakziah. Kemudian konteks sosial budaya adalah di Kabupaten Tegal, konteks sosial budayanya berupa tarian atau tari kuci. Ada kemudian wayang santri, diimplementasikan dalam permainan-permainan anak. Pada saat jam istirahat, siswa di SD Negeri Margasari II bermain dengan teman sebayanya. Dari permainan-permainan lokal itu ada permainan tali, kemudian ada permainan kelereng, di mana permainan-permainan itu akan menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, kemudian semangat, bekerja sama, serta menimbulkan rasa rukun dan saling menghargai. Demikian tadi adalah implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan kemudian di sekolah. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan komunitas yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.